Shalom, selamat pagi rekan-rekan karyawan Rumah Sakit Baptis, baik yang ada di ruangan maupun yang ada di rumah. Pagi ini kita akan menikmati ibadah pagi ini dengan penuh sukacita karena Tuhan begitu mengasihi kita. Seperti yang disampaikan dalam pujian yang pertama ini yang berjudul Maha Besar Oh Tuhanku. Pencipta lagu ini menyampaikan rasa syukurnya karena Tuhan begitu mengasihi kita dengan ciptaannya sungguh luar biasa ini. Mari kita akan bersama-sama pujikan Maha Besar Oh Tuhanku. Kita pujikan dalam bahasa Jawa. Aduh Gusti, namun kula nyipati bersama-sama. Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur Tuhan. Seperti yang digambarkan dalam pujian, Engkau Allah yang Maha Besar. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami bersama-sama menikmati ibadah secara online. Tuhan memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Semua dalam rangkaian untuk memuji dan memuliakan nama-Mu.
Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan memujikan Jangan Kamu Khawatir. Kekhawatiran yang melebihi iman kita, pasti ada sesuatu yang kurang beres dalam hati dan pikiran kita, hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita akan nyanyikan Jangan Kamu Khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan dilupakan. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan dilupakan. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Sekali lagi kita pujikan Jangan Kamu Khawatir. Burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan dilupakan. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan dilupakan. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu Bapa, karena sampai hari ini Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk kami boleh berdekatan dengan Kau. Kami percaya ada kuasa Tuhan yang mampu Tuhan berikan kepada kami, dan kami menikmati hari demi hari. Dengan kuasa-Mu kami berdoa di pagi hari ini Bapa. Biarlah Engkau menyertai rumah sakit-Mu ini. Engkau berkarya atas para pemimpin kami, direktur, staf, direktur, dan seluruh karyawan, sehingga kami dapat melakukan tugas pelayanan kami kepada Engkau. Kami percaya Tuhan beri hikmat bijaksana kepada para pemimpin kami, sehingga mereka dipenuhi dengan kuasa daripada Roh Kudus dan mampu melakukan tugas amanat agung yang datang dari Engkau. Bapa kami di surga, kami percaya Tuhan pakai seluruh karyawan rumah sakit ini, dokter, perawat, dan seluruh petugas yang melakukan tugas pelayanan. Biarlah Engkau menyertai mereka semua, Engkau melindungi mereka semua, Kau bungkus mereka dengan kuasa daripada Roh Kudus. Bapa kami di surga, kami serahkan para pasien yang hari ini mereka sedang berbaring di rumah sakit ini. Biarlah lawatan Kau nyata dan Kau memberikan pertolongan kepada mereka. Kau memberikan kesembuhan kepada mereka melalui tangan dokter, perawat, dan para medis yang lain, serta obat-obatan yang digunakan, peralatan yang digunakan, menjadikan mereka disembuhkan dalam kuasa
daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi ini kami datang padamu Bapa. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dalam situasi COVID-19 yang membuat banyak orang ketakutan, banyak orang mengalami depresi karena di lockdown, baik secara pribadi maupun wilayah. Kami percaya Tuhan mengasihi mereka, Tuhan melindungi mereka dan memberikan yang terbaik kepada mereka, yaitu kesembuhan. Bapa kami di surga, kami percayakan negeri ini ke tangan kuasa-Mu Bapa. Kau pakai pemimpin kami, presiden kami, wakil presiden, DPR, DPRD, provinsi, wali kota, bupati, kecamatan, lurah, kepala desa, RT RW, semuanya dipakai oleh Tuhan dalam memimpin negeri ini, terutama dalam menghadapi wabah yang mengerikan. Tetapi kami percaya ada kuasa Tuhan yang mampu membuat mereka semua memiliki hikmat bijaksana dalam memimpin kami. Bapa Surgawi yang Maha Kasih, kami percayakan hidup kami ke tangan Engkau. Seluruh karyawan Rumah Sakit Baptis, baik yang ada di Kediri, baik yang ada di Batu, Malang sana, baik yang ada di Lampung, baik yang ada di Kupang maupun di Ungaran, semuanya dalam penyertaan daripada Tuhan. Tuhan kuasai semuanya. Kembali pada visi misi rumah sakit, di mana Tuhan campur tangan atas semuanya. Cukupkan segala kebutuhan yang diperlukan. Kami yakin semuanya dalam kendali daripada Tuhan, dan di dalam kuasa daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Kami serahkan seru sembahyang kami di pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Ya. Berikutnya, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, kita akan naikkan pujian dengan serahkan pada Tuhan. Pencipta lagu ini ingin menyatakan betapa setiap jalan orang-orang percaya harus diserahkan kepada penyerahan penuh kepada Tuhan. Mari kita pujikan, serahkan pada Tuhan. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, ku hatimu semua dikandungnya padu, sedangkan langit lalu dituntun tangannya.
pujian ini mengantar kita untuk mendengarkan firman Tuhan, sabda Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Daniel Tatang Effendi. Waktu sepenuhnya saya serahkan. Shalom, saudara kekasih Tuhan, dimanapun saudara berada. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan saya beri judul pada saat ini adalah jangan takut. Sedangkan nas Alkitab terdapat di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-45 sampai 52. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah mulai di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun reda. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Nah, saudara kekasih Tuhan, seperti nas yang kita baca tadi, maka saya ingin memberi judul saat ini, jangan takut. Saudara kekasih Tuhan, setiap orang pasti pernah mengalami takut, ya. Banyak orang yang mengalami ketakutan. Saya ingin beri contoh ketakutan akan masa depan, hidup dan kehidupannya. Karena ada persoalan, permasalahan yang terjadi, bahkan menerpa perjalanan bahtera kehidupan rumah tangganya, yang mungkin saja dikatakan bahwa rumah tangganya itu hampir hancur. Ketakutan akan kondisi kesehatan oleh karena sakit penyakit yang dialaminya selama ini sudah bertahun-tahun nggak kunjung sembuh. Ada ketakutan karena pada bulan-bulan yang akan datang kita akan di PHK dari perusahaan di mana kita bekerja. Saat ini tidak sedikit juga orang yang mengalami ketakutan oleh karena ada COVID-19 yang sudah terjadi berbulan-bulan, bahkan hampir di seluruh dunia. Mereka merasakan ada COVID-19, dan kita tahu juga tidak sedikit orang yang meninggal karena virus ini. Saudara-saudara dikasih Tuhan, semua ketakutan itu membuat kehidupan manusia menjadi bingung, membuat menjadi kacau, atau dengan kata lain, hidup dan kehidupannya menjadi tidak tenang. Nah, saudara kekasih Tuhan, tadi kita sudah membaca di dalam nas kita di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat 45 sampai yang ke-52. Di sini kita tahu, saudara-saudara, apa yang dialami oleh murid-murid daripada Tuhan Yesus Kristus. Memang di dalam nas ini Yesus menyuruh mereka berangkat dahulu Betsaida memakai perahu, sementara Yesus masih nanti akan menyusul. Tetapi kita tahu, saudara-saudara,
pada waktu mereka perjalanan menuju Bethsaida, memakai perahu, apa yang terjadi di tengah danau pada jam 3 malam? Mereka diterpa angin sakal. Mereka berusaha untuk bisa mengatasi semuanya. Mereka mendayung dan mendayung perahu. Dan saya bisa membayangkan mereka begitu panik. Mereka begitu payah, kecapean. Dan pasti juga ada ketakutan yang dialami mereka. Saya juga memikirkan pasti mereka itu akan mengalami hal yang tidak mereka inginkan, yaitu tenggelam. Mereka berusaha menangani, tetapi angin tersebut tidak reda. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara, di dalam pasal yang ke-6 ayat yang ke-50 dari Markus ini, bagian akhir, Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya yang sedang menghadapi badai atau angin sakal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya, jangan takut, itu jugalah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita semua, kepada saudara dan saya yang saat ini sedang berada di dalam perahu kehidupan kita, yang mungkin kita saat ini juga sedang diombang-ambingkan oleh angin sakal yang membuat kita menjadi takut. Hidup kita diombang-ambingkan dalam pergumulan-pergumulan hidup yang menerpa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini melalui nas yang kita baca menjelaskan kepada kita supaya kita tidak berada dalam ketakutan, bahkan tidak berada di dalam ketakutan yang berlebihan karena ombak masalah kehidupan yang besar. Mengapa kita perlu tidak takut yang berlebihan? Ada 3 hal yang patut untuk kita renungkan. Yang pertama, Tuhan Yesus bertanggung jawab atas kehidupan setiap anak-anaknya. Yang kedua, pertolongan Tuhan Yesus tepat pada waktunya. Dan yang ketiga, pertolongan Tuhan Yesus di luar kemampuan manusia. Yang pertama, saudara, Tuhan Yesus bertanggung jawab atas kehidupan setiap anak-anaknya. Kita perlu mengingat kembali bahwa Yesus telah menjadikan kita anak-anaknya. Maka Dia adalah Bapa kita yang tidak pernah membiarkan, yang tidak pernah meninggalkan kita sebagai anak-anaknya. Apalagi membiarkan kita sampai jatuh, bahkan tenggelam dalam ombak masalah yang besar. Buktinya, saudara, buktinya Yesus tahu apa yang dialami murid-muridnya. Yesus berjalan di atas air. Yesus datang. Yesus mau menolong mereka. Yang artinya Yesus bertanggung jawab. Yesus Bapa kita. Dia akan datang dan menolong kita semuanya. Dia bertanggung jawab. Dia sebagai Bapa bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Bagi kita yang percaya kepada Dia. Saudara, saya sebagai orang tua, saya sebagai seorang bapak atau seorang ayah, saya punya anak 3, saya bertanggung jawab. Saya merasa bertanggung jawab terhadap anak-anak saya. Demikian juga dengan saudara. Kita ini adalah anak-anak Allah. Tuhan adalah Bapa kita. Dia bertanggung jawab pada waktu kita menghadapi badai kehidupan yang menerpa di dalam hidup dan kehidupan kita. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya.
Seringkali kita merasa takut. Karena apa? Karena seakan-akan Tuhan belum memberikan pertolongan kepada kita. Yesus berkata, jangan takut. Ya. Yesus berkata, saudara, jangan takut. Karena pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Ia tidak pernah terlambat. Dan pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlalu cepat, namun selalu tepat pada waktunya. Inilah yang patut untuk kita renungkan. Tetapi kita sering tidak sadar kalau Tuhan datang dan memberi pertolongan kepada kita. Contohnya saudara-saudara, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-49, ya, saudara bisa baca di situ, sesungguhnya Yesus sudah berinisiatif datang, berjalan di atas air. Ya, tepat pada waktunya. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara yang dikasih Tuhan? Ketakutan membuat murid-murid tidak jelas akan kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka. Malah mereka menganggap Yesus itu adalah hantu. Ya, saudara-saudara, Yesus sudah datang. Yesus hadir, ingin menolong setiap anak-anaknya. Murid-murid itu, saudara, tidak dibiarkan. Yesus datang ingin menolong. Tetapi kehadiran Yesus dianggap sebagai hantu. Mungkin gitu saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kalau kita sudah diperhadapkan kepada persoalan-persoalan yang berat, hidup kita diombang-ambingkan dengan persoalan-persoalan yang berat, kita rasanya merasa Tuhan tidak datang dan Tuhan tidak datang. Padahal Tuhan datang, tetapi kita tidak menganggap bahwa Tuhan itu datang menolong kita. Karena mata kita dibutakan dengan persoalan-persoalan yang ada. Saudara-saudara, percayalah, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita, tetapi yang datang tidak membiarkan kita sampai tenggelam di dalam persoalan dan pergumulan kita, tetapi Ia hadir dan mau menolong kita. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita rasakan kehadiran Tuhan yang senantiasa ada di sisi kita dan menolong kita. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, adalah pertolongan Tuhan Yesus di luar kemampuan manusia. Di dalam ayat yang ke-50, ayat yang ke-51, kita bisa perhatikan di sana. Apa yang dilakukan? Yesus naik ke perahu. Apa yang terjadi ketika Yesus naik ke perahu, saudara? Anginnya langsung reda, saudara. Anginnya langsung reda. Saudara, kita sering memikirkan bagaimana Tuhan nanti akan menolong kita. Tetapi saudara-saudara, seringkali apa yang kita pikirkan tidak seperti yang Tuhan kerjakan. Dan yang Tuhan kerjakan itu melampaui batas kemampuan manusia. Luar biasa. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pertolongan Tuhan akan selalu di luar pemikiran kita. Saudara-saudara, pertolongan Tuhan itu akan selalu di luar kemampuan kita. Karena pertolongannya adalah ajaib. Karena pertolongannya adalah luar biasa. Pada hari ini, saudara, mari kita akan ingat, pada waktu kita menghadapi badai kehidupan, apa yang harus kita lakukan? Dan apa yang harus kita ingat? Yaitu yang pertama, Tuhan Yesus bertanggung jawab atas kehidupan anak-anaknya. Yang kedua, pertolongan Tuhan Yesus tepat pada waktunya. Dan yang ketiga, pertolongan Tuhan Yesus di luar kemampuan manusia. Yang artinya bahwa Yesus sanggup untuk melakukan segala perkara. Saudara, apa yang menjadi perenungan kita pada saat ini? Apa yang sedang kita hadapi di dalam hidup dan kehidupan kita? Mari jangan takut. Bahkan jangan takut berlebihan. Bukalah hati kita. Bukalah hati kita untuk menerima Yesus Kristus yang senantiasa hadir dan tidak pernah
meninggalkan kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati kita semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Puji Tuhan, haleluya. Firman yang sudah ditabur akan menguatkan hati dan pikiran kita. Hidup kita ke depan harus tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang bisa kita andalkan. Mari kita pujikan satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya
Bapak Ibu, mari kita akan bersama-sama berdoa. Kepadamu Tuhan yang kami sembah, yang kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur oleh karena Tuhan sudah memimpin, menyertai dan memberkati kami. Biarlah pelayanan kami dari pastoral maupun dari IT dan SIP yang sudah Tuhan percaya di dalam pelayanan saat ini boleh menjadi berkat dan kami pun mendapat berkat. Saat ini Tuhan kami serahkan kepadamu untuk setiap aktivitas yang akan kami lakukan setelah ini. Kiranya Engkau menyertai dan memberkati kami semuanya. Biarlah ibadah online ini menjadi berkat bagi kami semua yang mendengar, melihat, sehingga kami tidak takut dalam menghadapi apapun juga, karena Engkau senantiasa bersama dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Makasih Tuhan, Kau berkati untuk saudara kami, seluruh karyawan Rumah Sakit Baptis Kediri, baik dari direktur sampai semua karyawan yang ada, diberikan kekuatan kesehatan, dijauhkan dari para mara bahaya penyakit dan virus. Namun kami juga bersyukur kalau di antara kami karyawan yang berulang tahun hari ini, berkatilah mereka dengan kekuatan dan kesehatan serta panjang umur. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi rekan-rekan semuanya yang ada di ruangan. Selamat beraktivitas, menjalankan tugas-tugas kita. Tuhan Yesus memberkati. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan, yang
lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya.